semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Dinda dari T-Labs sebagai Business Development dan rekan saya. Elma sebagai Business Development. Oke, saya perkenalkan dulu ya sebelumnya T-Labs itu apa. T-Labs itu adalah PT Teknologi Inovasi Labs. PT Teknologi Inovasi Labs bergerak di bidang apa sih? Kita itu bergerak di bidang IT industry. Nah, kita itu bergerak di bidang IT industry. Produk apa sih yang kita miliki? Produk yang kita miliki adalah produk ERP. Apa itu ERP? ERP adalah Enterprise Resource Planning. Pengertian dari ERP itu sendiri sebenarnya secara mudah ya, akan saya jelaskan bahwa ERP itu akan mempermudah proses bisnis perusahaan menjadi terlihat seperti transparan menggunakan sistem IT gitu. Kebetulan juga kan sekarang kita bergerak di digital transformation 4.0 ya, jadi rata-rata nih perusahaan yang memang sudah aware akan apa itu ERP, biasanya mereka akan mencari sistem ERP mana sih yang paling terbaik. Oke, salah satunya adalah T-Labs mempunyai produk-produk sistem ERP, kita punya dua, kita salah satu dari official partner dari Odoo. Odoo itu produk dari mana? Odoo itu produk dari Belgia. Dan juga produk kedua kami punya Sudo ERP, itu adalah produk dari T-Labs sendiri. Oke, sebelumnya saya jelasin sedikit tentang apa sih ERP dan apa sih kegunaannya dan kenapa sih kok sistem ERP ada di event mining seperti ini gitu. Oke, pertama sistem ERP adalah sistem yang akan membantu mempermudah flow bisnis perusahaan menggunakan sistem IT. Kenapa kok bisa mempermudah? Karena dalam sistem kami ini, kami punya lebih dari 30 modul untuk beberapa departemen perusahaan. Contohnya, departemen accounting, dia kan punya finance-nya sendiri, departemen procurement, mereka punya purchasing-nya sendiri, departemen warehouse punya manajemen gudangnya sendiri. Terus itu masuknya dalam modul inventory. Juga departemen produksi punya sistem manufaktur sendiri. Nah, T-Labs ini hadir di sini karena memang kami lihat pada saat opening event mining ini banyak sekali klien-klien kami yang ikut memang ke sini. Berarti di situ kami melihat opportunity bahwa kami bisa banyak membantu semua teman-teman klien dari mining atau juga industri distribusi, trading, juga manufaktur untuk menggunakan sistem ERP. Berikut adalah presentasi tentang tim kami yang sudah expertise di bidangnya dalam sistem ERP dan juga tim kami sudah certified partner. Oke, di sini tagline kami, we strongly believe that each software product should have its own life, just like you. We are not satisfied with merely existing, we grab into exciting ideas and make them reality. Apa sih, kenapa sih kok bisa kita tuh akan menyamakan sistem itu sebagai manusia? Karena apa? Sekarang itu banyak banget case di mana kalau misalnya cuman dengan jasa dari manusia itu sendiri banyak yang biasanya disebut human error. Jadi banyak data-data yang lost atau kita mungkin suka lupa. Nah, sistem ini kita hidupkan dalam sebuah perusahaan. Untuk apa? Untuk membantu human resource yang ada di dalamnya itu untuk supaya ingat ini loh bagianmu, ini loh kerjaanmu. Jadi SOP perusahaan pun bisa kita masukin ke dalam sistem kita. Oke, berikutnya apa sih yang ngebuat kita tuh beda dari company-company lain? Karena kita punya IT consulting yang beda sendiri, yang sudah certified, juga kita punya best solution. Apa yang dimaksud best solution dalam T-Labs ini? Best solution dalam T-Labs adalah kita bukan cuma memberikan sistem ERP seperti default yang sistem itu terjadi, tapi kita juga bisa ikutin requirement dari klien dan business process klien yang klien punya. Nah, ini yang tadi saya sebut nih, kita punya produk Sudo ERP. Mungkin di sini teman-teman banyak banget yang udah dengar sistem ERP by Odoo. Karena kita official partner by Odoo dan kita sudah menjalankan bisnis ini dari 2019, kita berpikir bahwa kita harus settle down the system and we have to make our own product. ERP lebih tepatnya, karena kita berpikir bahwa Odoo itu kan prinsipal kita ya, berarti kalau misalnya klien kita ada kesulitan atau apa, kita harus melewati third parties kita, akan sedikit makan waktu lama. Tapi Odoo itu yang benar-benar ngajarin kita banyak hal untuk sistem ERP, karena seperti kita ketahui Odoo itu udah terkenal banget secara internasional, sistem ERP di perusahaan-perusahaan besar pun memakai Odoo. Ini adalah salah satu sistem yang kita bikin, sistem Sudo ERP, product by T-Labs. Apa sih kelebihannya dibanding ERP yang lain? Karena dalam sistem Sudo ERP ini adalah klien bisa langsung engage sama kami selaku sistem provider untuk bisa memberikan support and maintenance dalam proses perusahaan. Berikut adalah beberapa modul yang biasa digunakan dalam perusahaan.
Biasanya tuh industri kayak manufaktur, trading, dan banyak industri kayak F&B, mereka cukup menggunakan 6 modul dari kita, ini mereka udah bisa running the business. Yang pertama itu manufaktur di bagian produksi, yang kedua itu CRM, of course forecast untuk penjualan, yang ketiga inventory di bagian gudang atau warehouse, keempat itu purchase, juga accounting dan sales. Oke, mungkin ada sedikit gangguan. Slide-nya nggak bisa dibuka, saya jelasin yang berikutnya ya. Apa sih di dalam modul manufaktur ini tuh apa sih kok kelebihan, kok dia bisa jadi advance modulnya sistem ERP ya? Nah, di dalam manufaktur ini, itu kan adalah suatu produksi dari perusahaan mempunyai produk ya. Misalnya contoh perusahaan furniture, mereka ingin membuat bangku. Nah, dalam manufaktur sistem yang kita punya ini, kita bisa membuat mulai dari raw of material. Apa itu raw of material? Jadi dalam membuat bangku tuh kita butuh apa aja? Kita butuh kayu misalnya, terus kain dan juga busa. Next kita bakalan bikin menjadi build of material. Build of material tuh untuk membuat sebuah kursi dengan model A, butuh berapa meter kayu, butuh berapa meter kain, dan butuh berapa busa gitu. Nah itu udah bisa kita track by system. Jadi manajemen level tuh udah gampang banget ngeliatnya, nggak perlu tuh datang-datang ke pabriknya, ke factory-nya setiap hari, itu nggak perlu karena semua udah by system. Juga berikutnya modul inventory. Misalnya di sini ada produk-produk yang disimpan, make to stock or make to order. Itu kan datangnya sebuah produk harus disimpan ke dalam gudang. Nah, di gudang tuh udah gimana sih manajemen sistemnya dalam sebuah warehouse? Apakah yakin itu barang yang dibeli 5, keluarnya 5 lagi akan terjual? Di situ kita melihat, oh kesempatan sistem ini mengimplementasikan transparansi dalam stock in dan stock out, juga stock move dalam sebuah gudang itu bisa diimplementasikan menggunakan sistem. Sebenarnya, oke, ini contoh inventory, purchasing sama contohnya. Kalau misalnya kita mau biasanya ini digunakan oleh departemen procurement. Nah di departemen procurement ini mereka kan butuh transparansi, vendor mana sih bulan ini yang bakalan dipakai, vendor mana yang lebih murah dan vendor mana yang kualitasnya lebih baik. Di departemen di purchasing modul ini kita bisa melihat manajemen level, bisa lihat oh saya maunya pakai vendor ini karena kemarin udah digunakan dan vendor ini valid, bagus gitu. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa saya menjelaskan secara singkat tentang modul ini karena next kita akan ada sesi demo masuk ke dalam sistem kita. Nah ini saya contohin dulu. Ini adalah journey kita. Jadi gini, kenapa sistem ERP itu sekarang menjadi high demand system in Indonesia? Karena dimulai pada saat COVID itu datang, di situ kita aware bahwa oh nggak bisa nih kalau misalnya kita harus datang in touch sama orang terus juga lagi zaman COVID kayak gini kan bahaya banget kan buat kita juga buat semua employee yang ada di perusahaan kita. Akhirnya kita berpikir oh sistem apa ya yang bisa kita gunakan untuk mempermudah runningnya bisnis ini tapi membuat menjadi low risk, jadi resiko tuh kita rendahkan serendah-rendahnya gitu. Dan juga kita akhirnya melihat ketemu nih oh sistem ERP itu sangat amat berguna ya untuk perusahaan kita karena mereka low risk, juga transparan, juga mereka secara sistem, secara digitalisasi mereka sudah berjalan begitu lama. Akhirnya di situ kita T-Labs berpikir bahwa oh produk ini sangat amat bisa membantu teman-teman kita yang punya perusahaan tuh dari industri apapun bisa implement ke sistem kami gitu. Jadi kita memang punya goals bahwa T-Labs ini berdiri untuk membantu perusahaan-perusahaan untuk running the business by system. Jadi kita hilangkan tuh semua yang namanya bulan tahun ini income tuh pergi kemana ya, terus outcome-nya itu berapa. Oke, next ini service kita juga berikutnya saya menjelaskan ke klien kita, ini di bagian manufaktur ada hardtext, di bagian back ke klien. Nah di bagian Fleetco, Inpart, Parsindo, Retailing, juga T-Labs ini berdiri di Jakarta dan kita udah buka branch office di Malaysia. Oke, nextnya saya akan menjelaskan tentang demonya masuk ke sistem kami melalui partner saya Elma. Kita akan lihat contoh-contoh fitur apa sih yang ada di dalamnya ERP by T-Labs ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kita tadi yaitu sistem Sudo ERP by T-Labs sendiri. Dimulai dari di sini ada modul purchase. Nah, di dalam purchase ini kita bisa lihat
apa aja sih yang akan dibeli, nextnya gimana. Di sini ada request for quotation. Request for quotation itu untuk merequest pembelian. Jadi di sini juga kita bisa, misalkan kita mau beli barang, kita butuh agreement dulu nih, entah mungkin dari direktur 1, 2, ataupun 3. Nah di request for quotation ini kita bisa bikin levelingnya juga untuk agreement dari direktur tersebut. Di sini juga ada purchase order. Nah di sini di mana sudah di-approve lalu masuk ke purchase order. And then di sini ada vendorsnya juga. Nah, jadi di sini bisa kelihatan nih vendor-vendor apa aja sih biasa yang kita pakai untuk membeli sesuatu gitu. Nah, di sini juga kita bisa lihat reportingnya, reporting per bulan atau per hari atau mungkin per tahunnya kita juga bisa lihat. Lalu next ke inventory. Inventory ini penting banget sih karena di sini tempat kita nyimpen barang-barang apapun, mau yang kita beli apapun ataupun juga yang kita jual. Nah di sini bisa kelihatan ada transfernya, ada inventory adjustment, scrap, landed cost, sama run schedule juga. Nah di sini saya kasih lihat untuk contoh-contoh tempat penyimpanan barangnya. Di sini misalkan ada arm housing dan lain-lain. Nah misalkan di dalam satu produk ini kita punya BOM-nya nih, untuk menghasilkan satu arm housing ini kita butuh apa. Nah di sini kita bisa masukin BOM-nya atau bill of material-nya di sini. Nah jadi untuk membuat satu arm housing ini kita butuh ada iron plate sama iron bolt gitu. Jadi emang di sini bisa tercatat secara rinci. And then selanjutnya di sini ada reordering rules. Reordering rules juga di sini untuk melihat pencatatan stok-stok yang barang masuk maupun barang keluar. Lalu balik lagi ke reporting. Jadi tiap modul itu kita emang punya reportingnya masing-masing. Jadi untuk purchase juga ada reportingnya, inventory juga ada reportingnya, contohnya seperti ini. Oke, next kita lanjut ke accounting. Nah di accounting ini kita bisa lihat juga invoice. Kita bisa bikin invoice juga di sini. Nah ini adalah salah satu contoh invoice yang udah kita bikin juga. Jadi di sini juga bisa langsung connect misalkan untuk divisi accountingnya nih, manajernya mau ngelihat gimana sih reportnya, jurnalnya gimana. Nah di sini ada untuk reporting profit and loss-nya, lalu di sini ada balance sheet-nya juga, lalu di sini ada cash flow, executive summary, partner ledger, sampai ke aset pun juga bisa masuk ke dalam accounting. Lalu next-nya kita ke manufaktur. Nah ini tadi yang sudah dijelasin oleh rekan saya Dinda. Di manufaktur ini apa aja yang kita bikin di sini bisa masuk ke dalam manufaktur. Nah di dalam manufaktur ini juga bisa dibikin dia itu stoknya apakah dia tipenya MTS, make to stock, atau MTO, make to order. Nah itu bisa kita setting di dalam modul manufaktur. Nah untuk di dalam manufaktur ini juga sama, ada reportingnya juga, traceability loss-nya, ada manufacturing order, work order gitu. Jadi misalkan kita bikin satu barang di dalam manufaktur ini, kita bisa bikin serial number-nya juga. Biasa kan serial number kan di tiap-tiap masing-masing barang kan ada ya. Nah di sini bisa dibikin juga atau bisa dimasukkan ke dalam inventory. Jadi kelima modul tadi itu semuanya saling integrasi. Jadi apapun yang mau kita lihat bisa lihat dalam satu sistem doang tanpa harus pisah-pisah manual datanya. Yes, bener-bener fleksibel banget kalau kita pakai sistem ERP ini, karena jadi
Juga kita nggak usah interaksi langsung juga bisa. Kita mau dimanapun kita berada, kita bisa tinggal buka sistem. Betul. Dan kita bisa lihat semua report. Oke, mungkin kita nggak bisa panjang-panjang karena pastinya waktunya terbatas di sini. Kita pengen infoin bahwa kalau misalnya mau tahu demo lebih lanjut dan juga kalau mau tahu apa itu sistem ERP dan modul-modul kita yang lain, karena kita ada lebih dari 30 modul nih. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut bisa langsung ke website kami di www.tlabs.id dan di situ ada nomor WhatsApp-nya. Juga kalau untuk free demo tinggal diklik aja free demo untuk kita. Juga ke Instagram kita di T-Labs Official. Jangan lupa di follow. Thank you semuanya. Selamat siang. Thank you. Yeah.